Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mahardika dengan NIM 1520111713018 dari program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyajikan data mengenai studi kasus surveillance kesehatan kerja di PTX Surabaya tahun 2018. Dari hasil analisis, saya mendapatkan dua data, yakni yang pertama diagram mengenai hasil pemeriksaan kolesterol yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan asam urat pada pekerja di PTX Surabaya tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin pekerja. Pekerja di PTX Surabaya terdiri dari 80 pekerja, di antaranya 70 pekerja laki-laki dan 10 pekerja perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kolesterol, dapat kita lihat bahwa dari 70 pekerja laki-laki, terdapat 52 pekerja dengan kondisi normal dan 18 pekerja dengan kondisi abnormal. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 25% pekerja laki-laki menderita kolesterol. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan asam urat, dari 70 pekerja laki-laki, terdapat 47 pekerja dengan kondisi normal dan 23 pekerja dengan kondisi abnormal. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 32% pekerja laki-laki menderita asam urat. Kemudian berdasarkan jenis kelamin perempuan, dari hasil pemeriksaan kolesterol pada pekerja perempuan menunjukkan sebanyak 8 pekerja dengan kondisi normal dan 2 pekerja dengan kondisi abnormal. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 20% pekerja wanita menderita kolesterol. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan asam urat, terdapat kesamaan dengan hasil pemeriksaan kolesterol, yakni dari 10 pekerja perempuan ditemukan 8 pekerja dengan kondisi normal dan 2 pekerja dengan kondisi abnormal, yang berarti sebanyak 20 pekerja perempuan menderita asam urat. Berdasarkan hasil pemeriksaan asam urat dan kolesterol, baik pada pekerja laki-laki maupun pekerja wanita, ditemukan jumlah yang hampir sama. Pekerja laki-laki dengan kondisi kolesterol abnormal ditemukan sebanyak 18 pekerja dan kondisi asam urat abnormal ditemukan sebanyak 23 pekerja. Kemudian untuk pekerja perempuan dengan kondisi kolesterol dan asam urat abnormal memiliki jumlah yang sama, yakni 2 pekerja. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hasil pemeriksaan kolesterol dan hasil pemeriksaan asam urat. Nah, tingginya kadar kolesterol dapat memicu penyakit asam urat, begitupun sebaliknya. Kolesterol dan asam urat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, pola makan, jenis kelamin, dan usia pekerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pencegahan dan pengendalian terhadap kondisi kolesterol dan asam urat. Lalu saya mengusulkan program yang pertama, Mari Sehat Bersama. Program ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama yaitu senam rutin selama 2 kali dalam seminggu yang diadakan pada hari Senin dan Sabtu. Senam rutin bertujuan untuk agar pekerja mendapatkan aktivitas fisik selain bekerja. Yang kedua yaitu pengadaan makan siang dan makan selingan untuk pekerja. Makan siang dan makan selingan bertujuan untuk mengatur dan memantau asupan gizi pekerja. Dengan ini diharapkan kondisi kolesterol dan asam urat di pekerja dapat berkurang. Baik, selanjutnya beralih pada data yang kedua, yakni mengenai hubungan hasil pemeriksaan rongsen dada terhadap keluhan pernafasan di PTX Surabaya tahun 2018 berdasarkan tingkat konsumsi rokok per hari. Pekerja dikategorikan menjadi 2, yakni perokok ringan dengan tingkat konsumsi 0 hingga 12 batang per hari dan perokok berat dengan tingkat konsumsi 13 hingga 25 batang per hari. Dari 80 pekerja, terdapat 72 pekerja dalam kategori perokok ringan dan 8 pekerja dalam kategori perokok berat. Berdasarkan hasil rongsen dada pada pekerja dalam kategori perokok ringan, terdapat 64 pekerja dalam keadaan normal dan 8 pekerja dalam keadaan abnormal. Selanjutnya, berdasarkan data keluhan pernafasan
pada pekerja dalam kategori perokok ringan terdapat 68 pekerja dalam keadaan normal dan 4 pekerja dalam keadaan abnormal. Keluhan pernafasan dapat berupa batuk-batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Dari data dapat diketahui bahwa terdapat 11% pekerja dalam kategori perokok ringan memiliki hasil rongsen dada abnormal dan 5% perokok ringan memiliki hasil pernafasan abnormal. Selanjutnya, berdasarkan hasil rongsen dada, pada pekerja dalam kategori perokok berat terdapat 3 pekerja dalam keadaan normal dan 5 pekerja dalam keadaan abnormal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan pernafasan pada perokok berat, terdapat 5 pekerja dalam keadaan normal dan 3 pekerja dalam keadaan abnormal. Dapat diketahui bahwa sebanyak 62% perokok berat dengan hasil rongsen dada abnormal dan 38% perokok berat dengan hasil pemeriksaan pernafasan abnormal. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara jumlah konsumsi rokok per hari dengan hasil pemeriksaan rongsen dada dan pernafasan. Pekerja yang termasuk dalam kategori perokok berat adalah pekerja yang sangat beresiko mengalami keluhan pernafasan dan rongsen dada abnormal. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan komplikasi penyakit lainnya seperti hipertensi dan kanker paru-paru. Selain itu, merokok di tempat kerja juga dapat beresiko menyebabkan kecelakaan kerja seperti kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pencegahan dan pengendalian untuk menunjang aktivitas dan menjaga kesehatan pekerja. Penulis mengusulkan program berupa pengadaan makan selingan bagi pekerja untuk mengganti konsumsi rokok. Makanan selingan yang diberikan dapat berupa teh antioksidan dan makanan anti peradangan. Makanan ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas, melindungi sel-sel tubuh yang rusak akibat radikal bebas, dan mencegah penyakit jantung. Yang kedua yaitu terapi uap rutin bagi penderita penyakit pernafasan untuk setiap bulannya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.